Malam itu nggak sengaja lihat sesuatu di ventilasi kamar mandi lantai 2 kosku. Awalnya aku kira cuma rambut nyangkut, tapi rambut itu bergerak sendiri, pelan, seperti ada seseorang yang sedang merangkak di atas plafon. Aku masih ingat bau busuk malam itu, bau anyir bercampur tanah, masuk dari selap ventilasi. Temanku, Dimas yang lagi sikat gigi, di sampingku tiba-tiba berhenti bergerak. Mukanya pucat, tangannya gemetaran. "Bro," suara Dimas kecil, "jangan tengok ke atas." Tapi aku sudah terlanjur lihat. Di balik ventilasi hitam itu, ada wajah perempuan. Pucat, matanya cekung, mulutnya robek sampai hampir ke telinga. Dan yang paling bikin kakiku lemas, kepalanya terbalik, dia nyengir ke arah kami. Lalu suara keponting itu keluar dan pelan-pelan. Serak, tepat di atas kepala kami. "Mas, kamar 13 masih kosong ya?" Detik berikutnya, Dimas ditarik ke atas plafon. Tubuhnya menghantam langit kamar mandi. Aku dengar suara tulang lehernya patah. Darah netes dari ventilasi, tepat ke wajahku, hangat. Dan malam itu, aku baru sadar, penghuni kamar 13 ternyata belum pernah pergi dari kos itu. Namaku Reza. Tahun 2019 aku kuliah di sebuah kota kecil di Kalimantan. Karena ekonomi keluarga aku pas-pasan, aku harus cari kos murah dekat kampus. Temanku merekomendasikan satu kos tua di belakang pasar. Namanya Kos Melati. Bangunannya 2 lantai, tua, lembab. Cat temboknya mengelupas. Lorongnya sempit dan gelap bahkan di siang hari. Di belakang bangunan ada pohon nangka besar yang rantingnya hampir menutup seluruh atap. Anehnya, harga kos itu murah banget. Cuma 300.000 sebulan. Padahal lokasi dekat kampus. Aku sempat heran. Tapi ibu kos yang namanya Bu Rini cuma tersenyum tipis. "Di sini tenang kok, Nak. Anak-anak betah." Waktu itu aku nggak sadar. Kalimat itu terdengar aneh. Karena dari 15 kamar, yang terisi cuma 4. Aku dapat kamar nomor 11 di lantai 2. Dan tepat di ujung lorong, ada satu kamar yang bikin bulu kuduku nggak nyaman sejak pertama lihatnya. Kamar nomor 13. Pintunya hitam kusam, catnya mengelupas. Di ganggangnya terikat kain merah lurus. Dan anehnya, udara depan kamar itu dingin banget. Padahal siang bolong. Aku sempat berdiri beberapa detik di depan kamar itu. Entah kenapa, rasanya seperti ada seseorang di balik pintu yang sedang memperhatikanku. Penghuni kos itu sedikit. Ada Dimas, mahasiswa semester akhir yang kamarnya sebelahku. Ada Arga, anak teknik yang sering begadang. Dan ada satu penghuni cewek di lantai bawah yang hampir gak pernah keluar kamar. Namanya Maya. Malam pertama di kos itu sebenarnya normal. Aku masih bisa tidur nyenyak. Tapi masuk malam ketiga, aku mulai dengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, seperti orang berjalan tanpa sandal. Aku lihat jam 2.47. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu, sunyi. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Tepat di belakang pintu, aku langsung merinding. Aku coba intip dari lubang pintu. Dan aku berharap malam itu aku gak pernah melakukannya. Karena di depan pintuku, ada perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang sampai lantai. Bajunya putih kotor. Tubuhnya tinggi banget. Terlalu tinggi untuk manusia normal. Lehernya miring aneh. Dari perlahan, tanpa menggerakkan tubuh, kepalanya muter ke arah lubang pintu. Matanya hitam pekat. Dia tersenyum. Aku langsung jatuh terduduk dan tepat setelah itu, pintu kamarku diketuk pelan. "Mas, boleh aku masuk?" Paginya aku cerita ke Dimas. Mukanya langsung pucat. Dia ngajak aku nongkrong di warung kopi depan gang. Di sana akhirnya dia cerita. Dulu, penghuni kamar nomor 13 adalah mahasiswa bernama Sinta. Katanya dia meninggal bunuh diri, gantung diri di kamar mandi di lantai 2.
Tapi warga sekitar percaya matinya gak wajar, karena sebelum meninggal, Sinta sering kerasukan, sering ngomong sendiri. Dan 1 minggu sebelum mati, dia diketahui hamil. Tapi gak ada yang tahu bapaknya siapa. Aku mulai gak nyaman tinggal di sana. Tapi semuanya makin parah waktu malam Jumat. Sekitar jam 1 malam, aku ke kamar mandi lantai 2. Lampunya redup. Dindingnya lembab penuh jamur hitam. Saat aku lagi cuci muka, aku dengar suara perempuan nangis. Pelan, seperti dari balik paling ujung. Aku pikir ada penghuni lain. Tapi suara tangis itu berubah jadi suara ketawa. Aku langsung diam. Dan saat aku lihat ke bawah pintu bilik, aku lihat rambut panjang keluar dari bawah celah pintu. Banyak banget, seperti memenuhi seluruh lantai. Perlahan, pintu bilik terbuka sendiri. Di dalam, ada perempuan berdiri di atas toilet, tubuhnya nempel di dinding. Terbalik, kepala menggantung ke bawah, matanya melontot ke arahku. Dia senyum, lalu jatuh tepat di depan pintu bilik. Aku lari sekuat tenaga keluar kamar mandi, tapi suara tawanya terus mengikuti dari belakang. Sejak malam itu, aku mulai susah tidur. Setiap jam 3 pagi, selalu ada suara aneh di kamarku. Kadang suara orang berjalan, kadang suara bayi menangis, kadang suara perempuan menyanyi pelan. Suatu malam, aku terbangun karena suara seseorang tertawa di bawah kasurku. Aku membengkak. Suara itu jelas banget, tepat di bawah tubuhku. Pelan-pelan aku turun dari kasur. Tanganku gemetar, dan saat aku melihat ke bawah, ada wajah perempuan pucat menatapku dari kolong. Matanya melotot, mulutnya penuh darah dan belatung. Dia nyengir lebar. "Mas, kok belum tidur?" Aku teriak keras, sampai penghuni lain datang. Tapi saat mereka masuk, gak ada siapa-siapa. Cuma bau busuk yang memenuhi kamar. Dan bekas tangan hitam di bawah ranjangku. Beberapa hari kemudian, penghuni cewek bernama Maya mulai berubah aneh. Dia sering ketawa sendiri, sering berdiri di depan kamar 13 tengah malam. Kadang bicara sendiri seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Suatu malam, kami dengar Maya menjerit keras dari lantai bawah. Aku dan Dimas langsung turun, dan kami lihat Maya merangkak di lantai seperti binatang. Rambutnya acak-acakan, matanya putih semua. Dia tertawa sambil membenturkan kepalanya ke lantai. Bu Rini menangis histeris, lalu Maya menatap kami. Dengan suara perempuan lain, dia berkata, "Dia lapar, dia mau bayinya." Tiba-tiba Maya menunjuk ke arahku. Matanya melotot, senyumnya melebar. Kamu dipilih." Lampu langsung mati total. Dan dari lantai 2, terdengar suara banyak yang merangkak di plafon. Malam Jumat Kliwon, semuanya berubah jadi neraka. Jam 12 malam, kami dengar suara pintu terbuka dari lantai 2. Saat kami naik, kamar nomor 13 terbuka, padahal selama ini selalu dikunci. Udara di lorong langsung dingin banget. Bau anyir menyebar. Dan dari dalam kamar, terdengar suara bayi menangis. Aku bisa lihat isi kamar itu samar-samar. Dindingnya hitam penuh bekas gosong. Langit-langit penuh cakaran. Dan di tengah kamar, ada tali gantung tergantung sendiri. Arga nekat mendekat. Dia bilang semua ini cuma prank. Tapi saat dia mengintip ke dalam, dia langsung diam. Tubuhnya kaku. Lalu dia tersenyum sendiri. Pelan-pelan menoleh ke kami. Matanya hitam seluruhnya. Dan dengan suara perempuan, dia berkata, "Dia ada di belakang kalian." Kami menoleh. Dan saat itulah kami lihat puluhan perempuan berdiri di lorong belakang kami. Rambut panjang, wajah pucat, leher patah, semuanya tersenyum. Lampu berkedip cepat. Suara bayi menangis makin keras. Dan semua makhluk itu mulai bergerak mendekat. Arga tiba-tiba ditarik masuk ke kamar 13.
Pintunya banting sendiri. Kami dengar suara Arga menjerit dari dalam. Jeritannya nggak berhenti, seperti sedang disiksa. Lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka perlahan dan Arga terkeluar. Tubuhnya berdarah, lehernya berputar, tapi dia masih berdiri, masih tersenyum. Lalu tubuhnya jatuh. Aku muntah saat lihat isi perutnya terbuka. Di dalamnya ada tangan bayi hitam bergerak pelan. Bu Rini akhirnya cerita semuanya. Ternyata Sinta dulu dibunuh. Dia hamil hasil hubungan dengan dosennya sendiri. Saat Sinta minta bertanggungjawaban, dia malah dibunuh dan digantung supaya terlihat bunuh diri. Sejak itu, Sinta berubah jadi kuntilanak penghuni kos. Dan katanya, setiap beberapa tahun, dia akan mencari pengganti. Orang yang akan mati di kamar 13. Dan malam itu, aku sadar, aku itu adalah aku. Sekitar jam 3 pagi, aku dan Dimas bersembunyi di kamar. Kami dengar suara merangkak di atas plafon. Cepat banget. Debu berjatuhan di atas atap. Lalu, perempuan tertawa cepat di atas kepala kami. Plafon kamar tiba-tiba retak dan tangan pucat keluar dari celah. Panjang, kurus, kukunya hitam. Tangan itu langsung menarik rambut Dimas. Dimas teriak histeris. Aku berusaha narik tubuhnya, tapi sesuatu di atas terlalu kuat. Tubuh Dimas terangkat ke plafon, dan sebelum dia bilang, aku lihat wajah Sinta muncul dari kegelapan atas plafon. Dia tersenyum sambil berkata, "Temani aku." Tubuh Dimas hilang ke atas, dan suara tulang patah terdengar dari dalam plafon. Darah menetes ke lantai. Aku lari keluar kamar. Lorong penuh darah. Suara tangisan dan tawa tercampur jadi satu. Makhluk-makhluk itu berdiri di sepanjang lorong, menatapku. Aku turun tangga sambil menangis. Lampu berkedip, dan tepat di depan pintu keluar, Sinta berdiri. Perutnya robek. Di dalamnya ada bayi hitam bergerak. Dia tersenyum ke arahku. "Mas, kamarnya masih kosong." Aku nekat lari menerobos dia, dan saat tubuhku melewatinya, rasanya dingin banget, seperti masuk ke dalam air es. Aku berhasil keluar dari kos itu. Hujan deras malam itu. Saat aku menoleh ke lantai 2, semua jendela dipenuhi wajah perempuan. Puluhan. Mereka tersenyum sambil menatapku, dan di tengah mereka, Sinta berdiri sambil menggendong bayinya. Keesokan harinya, kos Melati kosong. Polisi datang, tapi anehnya, mereka bilang gak menemukan siapa-siapa. Gak ada darah, gak ada mayat, gak ada tanda keributan. Seolah semua kejadian malam itu gak pernah terjadi. Tapi aku tahu apa yang kulihat, karena sampai sekarang, kadang jam 3 pagi, aku masih dengar suara ketukan dari balik pintu rumahku. Lalu, suara perempuan itu berbisik pelan. "Mas, kamarnya masih kosong ya." Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap malam selalu ada cerita yang belum berani diceritakan orang lain. Dan ingat, kalau suatu saat kalian tinggal di kos murah yang lorongnya terlalu sepi saat malam hari, jangan pernah penasaran dengan kamar yang selalu terkunci. Karena bisa jadi penghuninya masih ada di dalam. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.